Assalamualaikum, hai Besti, ketemu lagi di Dapur Yana. Jadi di video kali ini kita akan membuat cake jeruk yang pastinya enak banget. Berasa jeruknya manis-manis asam seger gimana gitu, enak banget bikin lagi dan gak bakalan cukup kalau makan cuman sepotong. Apalagi dinikmatin dengan secangkir teh atau kopi, jadi lebih mantap. Cara bikinnya ini tuh gampang banget ya, cuma pakai 3 butir telur aja, super duper ekonomis pastinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita akan mencampurkan bahan basahnya dulu ya. Siapkan wadah. Kemudian masukkan 40 ml susu cair UHT full cream. Dan tambahkan juga 20 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian susu cair dan minyak gorengnya ini kita aduk sampai tercampur rata. Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kalau bahan basahnya ini sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan kering kecuali gula. Siapkan 75 gram tepung terigu. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam ayakan. Dan tambahkan juga 12 gram susu bubuk. 1/4 sendok teh baking powder. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian, seperti biasa, bahan keringnya ini kita ayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal ya. Terus nantinya saat dicampurkan ke adonannya, itu bisa lebih mudah tercampur rata. Oke, kalau bahan keringnya ini sudah kita ayak, lanjut kita aduk bahan keringnya menggunakan whisker. Jadi untuk mengaduknya ini nggak usah terlalu lama, sebentar aja, yang penting sampai tercampur rata. Teman-teman, bagi kalian yang suka video ini, langsung aja tekan tombol like dan share. Lalu bagi kalian yang punya kritik dan saran, silahkan komen di bawah ya. Oke, kalau semua bahan keringnya ini sudah tercampur rata, ini juga kita sisihkan dulu ya. Langkah berikutnya siapkan 3 butir telur. Kemudian langsung aja telurnya ini kita pecahkan dan masukkan ke dalam wadah. Jadi untuk telurnya ini aku pakai telur berukuran besar ya. Lalu tambahkan juga 90 gram gula pasir. Dan 1 sendok teh SP. Kemudian ini siap kita mixer. Jadi ini kita mixer dimulai dari kecepatan rendah sampai ke kecepatan tinggi ya. Jadi ini kita mixer sampai membentuk suatu adonan yang stiff peak atau putih kental berjejak gitu ya. Dan untuk durasi nge-mixernya ini kita pakai waktu sekitar kurang lebih 5 menitan. Oke teman-teman, jadi kalau adonannya ini sudah membentuk suatu adonan yang stiff peak atau putih kental berjejak kayak gini. Oke, langsung aja kita matikan mixernya. Lanjut kita masukkan bahan kering yang telah kita sisihkan sebelumnya. Kemudian ini kita aduk asal aja dulu ya menggunakan mixer. Kita aduk asal aja dulu supaya tepungnya itu tidak berterbangan kemana-mana. Oke, kemudian ini kita mixer. Jadi ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah ya. Jadi untuk nge-mixernya ini nggak usah terlalu lama. Sebentar aja, yang penting sampai tercampur rata. Oke, kalau sudah tercampur rata langsung aja kita matikan mixernya. Terus ini kita tambahkan juga bahan basah yang telah kita sisihkan sebelumnya. Kemudian lanjut kita aduk lagi menggunakan spatula. Jadi ini kita aduk dengan cara teknik melipat kayak gini ya.
Jadi untuk mengaduk adonannya ini usahakan sampai benar-benar tercampur rata ya. Jangan sampai ada bahan basah yang masih mengendap di bagian dasar. Karena kalau sampai mengaduknya ini nggak terlalu rata, masih ada bahan basah yang mengendap di dasar, itu nanti kalau misalkan dipanggang bakalan bisa bantat gitu ya adonannya. Jadi usahakan saat mengaduk adonannya ini sampai benar-benar tercampur rata ya. Oke teman-teman, kalau adonannya ini sudah tercampur rata, langsung aja kita masukkan ke dalam loyang. Jadi seperti biasa ya, untuk olesan loyangnya ini aku pakai olesan Carlo. Olesan Carlo ini itu bagus banget ya, nggak bakalan lengket di loyang saat mengeluarkan adonan yang sudah matang. Pokoknya saat mengeluarkannya itu tunggu sampai dingin, jadi nanti kalau misalkan dikeluarkan dari loyang itu gampang banget saat keluarnya. Jadi ini untuk bahan olesan Carlo itu terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng, terus dicampur diaduk jadi satu. Dan jadilah olesan Carlo yang kayak gini. Gimana, gampang kan cara bikinnya? Oke lanjut, ini kita masukkan ke dalam loyang. Oh iya teman-teman, jadi maaf ya ini loyangnya kurang bagus karena ini itu loyang pemberian dari nenekku. Jadi loyang turun-temurun gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ini loyangnya masih bisa digunakan. Oke lanjut, kita beri olesan Carlo secukupnya. Jadi untuk mengolesi olesan Carlo ke loyangnya ini tuh nggak usah terlalu tebal ya. Yang tipis-tipis aja nggak apa-apa, yang penting sampai merata. Jadi ini kita olesi di bagian dasarnya dan juga di bagian pinggiran loyangnya kayak gini. Kita olesi sampai merata ya teman-teman. Oke, kalau loyangnya ini sudah diolesi merata dengan olesan Carlo, lanjut kita masukkan adonannya. Jadi untuk masukin adonannya ini tuh nggak usah dimasukin semuanya sekaligus, sedikit aja ya. Terus lanjut kita ratakan menggunakan spatula kayak gini. Terus ini kita hentak-hentakan loyangnya supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Oke, kemudian ini kita siapkan jeruk mandarin secukupnya ya. Jadi jeruk mandarinnya ini sudah aku kupas kulitnya dan sudah aku cuci bersih. Kita siapkan jeruk mandarin secukupnya. Oke lanjut, jadi ini jeruk mandarinnya kita tata di atas permukaan adonannya kayak gini. Jadi untuk menata jeruknya ini nggak usah terlalu mepet-mepet, jadi agak dikasih jarak kayak gini ya. Kita tata jeruk mandarinnya kayak gini. Oke, kalau sudah lanjut kita beri adonan. Jadi ini adonannya yang tadi itu kita masukkan semuanya sekaligus ya. Kita masukkan semua adonannya sekaligus ke dalam loyang. Oke, kalau adonannya ini sudah masuk semuanya ke dalam loyang, lanjut kita ratakan di bagian permukaan adonannya kayak gini menggunakan spatula. Lalu kita hentak-hentakan loyang bertujuan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Dan ini siap kita oven. Jadi sebelumnya ovennya ini sudah aku panaskan dulu selama kurang lebih 10 menit. Kita panggang adonannya selama kurang lebih 35 menit di api sedang cenderung kecil atau sampai matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Oke, setelah kita menunggu kurang lebih 35 menit, jadi ini adonannya sudah matang ya, langsung aja kita keluarkan dari dalam oven. Oh iya teman-teman, jadi sebelumnya ini sudah aku keluarkan dari dalam loyang ya. Jadi saat mengeluarkan dari dalam loyang itu tunggu sampai dingin supaya mudah saat mengeluarkannya. Oke lanjut, saatnya kita plating. Jadi seperti biasa ya teman-teman, di sini untuk olesannya aku menggunakan olesan whipped cream yang terbuat dari putih telur. Aku ini suka banget ya dengan whipped cream putih telur ini itu, karena selain teksturnya yang halus, lembut, padat, tidak berongga, terus ini tuh halus, lembut banget, ringan gitu ya. Terus nggak ada bau amisnya sama sekali. Jadi untuk cara pembuatan whipped cream putih telur ini teman-teman bisa lihat di videoku yang sebelumnya ya. Oke, kalau ini sudah diolesi dengan whipped cream putih telur sampai merata, lanjut kita beri
topping parutan keju di atas permukaan whipped creamnya kayak gini. Jadi ini kita taburi sampai merata ya. Untuk toppingnya ini kalau misalkan teman-teman nggak terlalu suka dengan keju, teman-teman bisa mengganti toppingnya apapun itu, terserah, nggak apa-apa ya. Mau itu mesis, mau itu topping yang lain juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, kita lanjut beri jeruk mandarin di atas permukaan kejunya kayak gini. Jadi ini aku tambahkan jeruk mandarin supaya tampilannya itu lebih cantik, lebih kelihatan manis gitu ya. Dan ini dia, cake jeruknya udah jadi deh. Gampang banget kan cara bikinnya? Ini itu gampang banget bikinnya, cuma pakai 3 butir telur aja. Enak banget, lembut, empuk, menul-menul, moist banget. Ini rekomen banget ya buat teman-teman, kalian harus coba. Oke, langsung aja kita potong cake jeruknya. Kita potong-potong sesuai selera. Dari potongannya aja ini itu sudah berasa lembut banget, empuk, menul-menul, moist banget. Jadi bentuknya kayak gini ya. Ini tuh teksturnya bagus banget, halus, lembut, terus ada topping kejunya enak banget, dan ada isian jeruk mandarinnya. Terus teksturnya ini tuh empuk banget, menul-menul. Oke, langsung aja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ini itu enak banget, milky, berasa susunya, manis, legit, gurih, ada rasa jeruknya, manis-manis, asem, seger, gimana gitu, enak banget. Terus ini tuh nggak seret sama sekali di tenggorokan ya. Teksturnya itu halus, lembut, empuk, moist banget. Ini tuh baunya juga wangi gitu, enak banget. Saking enaknya nggak bakalan cukup kalau makan cuman sepotong. Dijamin anak-anak bahkan semuanya pasti bakalan suka karena ini itu beneran enak banget. Pokoknya mantap. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Bye.